أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Muhammad Yusuf. Baik, kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan langsung aja yuk kita akan bahas jangan sok jual mahal dari sudut pandang yang berbeda oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mohon ilmunya lagi nih Ustadz nih biar kita nggak sok jual mahal dan kita bisa humble gitu Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Tadi sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah dari surah Fatir ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Allah tidak butuh kepada kita, tetapi sebenarnya kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fisiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kamu dalam keadaan senang, maka di saat kamu susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal dirimu. Jadi manusia kan di zaman sekarang kebanyakan kalau lagi senang lupa ngenalin dirinya sama Allah. Lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nanti giliran datang susah, lagi sulit, lagi gelisah, lagi galau, lagi gundah, bahkan hampir putus asa, baru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya di saat kita senang kita kenalkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah agar nanti di saat kita sulit Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Karena sebenarnya manusia itu butuh banget sama Allah. Allah enggak butuh kita, Allah Maha Kaya, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan Bang Ali, di zaman sekarang banyak orang-orang muslim yang ketika selesai sholat nggak mau berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia baca Allahumma antas salam, padahal Nabi baca itu doa setelah sholat, tetapi Allahumma lantas jalan. Lantas jalan. Kagak baca doa lagi. Lantas bablas. Bayangin coba, seolah-olah nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam kitab Syarah Tanqiul Qaul Al-Hasis lil Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ke-19 di dalam keutamaan daripada berdoa, di halaman ke-22-23 ada satu hadis yang datang daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamal imam fi mihrabihi wa tawatarati sufuf nazalatir rahmah." Kata Rasulullah, apabila imam itu sudah berdiri di tempat sholatnya, lalu kemudian makmum sudah merapikan saf barisan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat
untuk mereka. Fa awalu dzalika tusibul imam. Kata Nabi Muhammad, yang pertama dapat bagian rahmatnya Allah imam duluan. Makanya imam tanggung jawabnya besar, pahalanya besar juga. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa man an yaminihi. Setelah rahmat diturunkan kepada imam, Allah berikan kepada makmum yang ada di sebelah kanan. Makanya dalam fikih disunahkan di shaf pertama sebelah kanan dulu. Lalu kemudian kata Nabi, summa man an yasarihi. Allah berikan rahmat dari sebelah kanan, lalu kemudian ke sebelah kiri. Setelah sebelah kiri barisan pertama, lalu kemudian summa tatafarraq alal jamaah. Baru setelah itu sisanya dibagiin buat jamaah yang lain. Berarti yang bagian shaf kedua ke belakang, kebagian sisanya. Dikit. Ya wallahu alam dah. Allah yang tahu tuh bagiannya. Iya. Cuman yang pertama bagian besarnya ke imam, lalu kemudian shaf pertama sebelah kanan, shaf pertama sebelah kiri, baru dibagikan kepada jamaah. Setelah itu malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata, kata Rasulullah, Rabbiya fulan wa khasira fulan. Si fulan ini beruntung dan si fulan itu merugi. Lalu kemudian sahabat tanya, ya Rasul, siapa yang digolongkan malaikat, orang yang beruntung dan orang yang merugi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farabih huwaladzi yad'ullaha ta'ala ba'da salatil maktubah. Orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad, huwaladzi yad'ullaha ta'ala ba'da salatil maktubah. Mereka adalah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat fardu, wa yarfa yadayhi, dan mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Mereka orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khasir, dan orang yang rugi, waladzi taraka du'a ba'da shalah. Orang yang kagak ngedoa lagi setelah sholat tuh orang yang rugi, kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Fa idza kharaja bila du'ain, kalau hamba itu setelah sholat dia nggak baca doa lagi, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, ya fulan, istagnaita anillah ammalaka indallahi hajah. Fulan, kamu nggak baca doa, kamu nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala, kamu udah merasa kaya. Ya Allah. Kamu udah merasa cukup. Kamu udah nggak perlu lagi sama Allah. Ya. Apakah kamu nggak punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala? Tuh kata malaikat Allah begitu. Aduh. Orang yang kelar sholat nggak baca doa, seolah-olah dia nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ditegur sama malaikat. Ditegur sama malaikat. Ya, makanya beruntung kata Nabi Muhammad, orang yang kelar sholat dia baca zikir. Selesai sholat dia baca Allahumma antas salam 7 kali. Dia baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Dia sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian dia angkat tangannya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beruntung. Ini amalan bukan amalan sembarangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan itu. Nabi melakukan doa dan zikir setelah sholat karena memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan sama Nabi untuk istiqomah, ikhlas di dalam berdoa, dan juga selalu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah katakan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kabulkan permintaan kalian. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan peringatan. Kata Rasulullah, tarkud doa maksiyah. Orang yang kagak baca doa, nggak minta sama Allah, berarti dia maksiat. Ya Allah, ya Allah. Dikategorikan orang yang nggak mau berdoa sama Allah, maksiat. Ya Allah. Kenapa? Li adami imtithalil amr, karena dia nggak menjalankan perintah Allah. Ya Allah. Allah kan perintahin, ud'uni. Itu fi'il amr, artinya berdoalah kamu, mintalah kamu kepadaku. Berarti kan itu apa? Perintah. Berarti orang yang gak mau doa ngerasa dirinya udah kaya. Ngerasa dirinya gak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang banyak orang model begini. Jual mahal sama Allah. Jual mahal sama Allah. Aduh. Ngerasa gak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Gua bisa sendiri. Gua gak perlu Allah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Padahal tanpa disadari semua yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di saat doa kita harus hadir hatinya meminta kepada Allah. Karena ada dulu di zaman Nabi Musa, orang berdoa tapi doanya gak dikabulin. Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, dia berdoa kepadaku tapi hatinya mikirin kambing ternaknya. Gimana saya mau kabulin? Gak fokus. Akhirnya Nabi Musa kasih tahu, jangan pikirin yang lain selain Allah ketika berdoa. Baru kemudian setelah itu Allah kabulkan hajatnya. Masya Allah. Makanya perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar dengan diri kita, jangan bersandar kepada makhluk, bersandar hanya kepada Allah. Karena siapa orang yang bersandar kepada Allah, Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan kabulkan. Tetapi kalau kita bersandar kepada diri kita atau selain Allah,
maka nanti Allah ambil sandaran kita, pada akhirnya karena Allah cemburu dan akhirnya kita kembali lagi kepada Allah juga. Iya. Makanya kita butuh kepada Allah. Butuh banget. Jangan sama jual Allah. mahal. Jangan jual mahal pada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dan baik, saat lagi kita akan ngaji, jadi siapkan Al-Qur'annya ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.